Ekspresi para ahli lainnya tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak berani untuk terus menyambar. Kelompok 4 Luming terlalu kuat dan jelas lebih kuat dari mereka. Jika mereka menjadi gila dan menyerang mereka dengan sekuat tenaga, mereka akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, tidak ada yang berani bertarung dengan Luming dan yang lainnya. Namun, setelah kilatan cahaya di mata mereka, mereka melewati Luming dan yang lainnya dan bergegas ke dalam aula. Ada pintu lain di sana yang menuju ke dalam. Ledakan, ledakan, Luming terus menyerang. Garis keturunan ketiganya berubah menjadi pedang tempur dan menebas perisai cahaya yang melindungi menara kecil itu. Setelah puluhan serangan, dia akhirnya menghancurkan perisai cahayanya. Luming sangat gembira. Dia meraih pagoda kecil itu. Panas sekali. Luming merasa telapak tangannya akan terbakar dan tercium aroma daging. Luming dengan cepat mengirimkan menara kecil itu ke diagram gunung dan sungai. Hampir di saat yang sama, Yang Potian dan yang lainnya juga menghancurkan formasi dan menyimpan harta karun tersebut. Di saat yang sama, mereka berempat menyebar dan bergegas masuk. Ada aula lain di dalam. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia memasuki aula, dia melihat beberapa ahli bertarung dengan sengit. Hanya ada satu benda yang melayang di udara aula. Itu adalah piring giok. Itu sangat jernih dan memancarkan tekanan yang besar dan tak ada habisnya. Tekanan ini terlalu mengejutkan dan melampaui segalanya. Seolah-olah itu adalah inkarnasi dari seluruh langit dan bumi. Itu sangat menakutkan dan jauh melebihi senjata spiritual kaisar sebelumnya. Harta karun apa ini? Itu terlalu mengejutkan. Luming sedikit terkejut. Yang Potian dan yang lainnya juga tercengang. Lalu, mata mereka berbinar. Dilihat dari auranya, itu melampaui senjata spiritual kaisar. Itu pasti senjata suci tiada taraf yang digunakan oleh seseorang yang telah melampaui kaisar bela diri. Tampaknya Akademi Tianxia benar. Ini memang rumah milik seseorang yang telah melampaui kaisar bela diri. Senjata ilahi yang digunakan oleh makhluk di luar alam kaisar bela diri. Seberapa mengerikankah hal itu? Bas, wosh. Hampir di saat yang bersamaan, mereka berempat menerkam ke arah lempeng giok. Enyah, membunuh. Serangan beberapa orang ini dilancarkan terhadap para ahli tersebut. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru memblokirnya, tapi mundur dengan luka. Brengsek, beberapa dari mereka sangat marah dan sangat sedih, namun mereka tidak berdaya. Mereka benar-benar tidak berdaya. Mereka semua adalah pakar kebanggaan surga dari generasi sebelumnya. Di zaman mereka, mereka semua adalah tokoh yang berkuasa. Mereka tinggi dan perkasa, memandang rendah para ahli kebanggaan surga dari generasi yang sama. Namun, setelah 10 atau 20 tahun, generasi ini telah mencapai masa kemasan. Masing-masing ahli kebanggaan surga lebih cemerlang dari mereka, entah berapa kali. Sekarang, bahkan generasi muda pun akan mencaci maki dan menghancurkan mereka. Hal ini membuat mereka merasakan gelombang kesedihan. Harta karun ini milikku. Mata Yang Potian bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Konyol, menurutmu kamu ini siapa? Tuobasi berteriak dengan dingin, sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada Yang Potian. Saya pikir harta karun ini ditakdirkan untuk biksu malang ini. Tolong jangan bertengkar dengan biksu malang ini karena hal itu. Biksu yang tidak bermoral itu masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi matanya yang berapi-api mengkhianatinya. Luming tidak mau membuang-buang napas untuk mereka. Dia berlari menuju piring jade. Ledakan, cetakan Golden Palm ditujukan ke Luming. Itu adalah biksu yang tidak bermoral. Dermawan, harta karun ini benar-benar ditakdirkan untuk biksu kecil ini. Mengapa kamu harus merebutnya dari biksu kecil ini? Kata biksu itu, nasibku, biksu bau. Pergilah. Luming menebaskan pedangnya ke arah biksu yang tidak berperasaan itu dan pedang itu bertabrakan dengan cetakan telapak tangan emas. Pemberi sedekah, jangan marah. Biksu itu berseru, tapi telapak tangannya tidak berhenti. Tubuhnya bersinar seperti budak emas, dan dia menyerang beberapa kali dengan kekuatan yang menakutkan. Biksu bau, jangan berpura-pura di depanku. Andalah yang menggunakan token rumah Sein palsu untuk menyebabkan perang, bukan? Jangan berpikir bahwa orang lain tidak tahu. Saya kebetulan melihatnya. Luming berkata dengan keras. Saat dia mengatakan itu, wajah biksu itu membeku. Yang Potian dan Tuobasi, yang berada di tengah pertempuran sengit, keduanya berhenti dan menatap biksu yang tidak bermoral itu dengan mata dingin. Jadi kamulah yang menyebabkan masalah. Biksu bau, serahkan hidupmu. Yang Potian meraung dan menyerbu ke arah biksu itu. Tuobasi juga memegang tongkatnya dan menyerang biksu itu. Keduanya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap biksu yang tidak bermoral itu. Orang macam apa mereka? Bagaimana mereka bisa dibodohi oleh biksu yang tidak bermoral? Mereka telah berusaha menemukan orang di balik layar. Aku, sial, ini salah paham, kedua dermawanku. Beku yang tidak bermoral itu berteriak dan melompat-lompat, berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Luming bergerak dan menerkam piring giok. Bas! Tiba-tiba,
Pelat giok bergetar dan mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Lu Ming merasa seolah-olah dia sedang melawan seluruh langit dan bumi. Dia dihancurkan oleh tekanan yang mengerikan dan mengeluarkan seteguk darah saat tubuhnya jatuh. Weng weng weng. Pelat giok sedikit bergetar dan memancarkan cahaya tertinggi. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di aula dan membentuk benda-benda seperti rantai yang menakutkan yang menari di aula. Biksu yang tidak bermoral, Yang Potian, dan Tuobasi tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat sekeliling dengan kaget. Mereka pun kaget dengan perubahan mendadak itu. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, sekelompok orang bergegas masuk. Itu adalah Peri Tan Xiang, Kong Xin, dan yang lainnya. Di antara mereka adalah para kaisar ilahi. Orang-orang di belakang sudah tiba. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Pusaran hitam tiba-tiba muncul di tanah, meletus dengan kekuatan hisap dan melahap yang mengerikan. Ah, tidak bagus, selamatkan aku. Beberapa dari mereka yang lebih lemah berteriak ketika mereka ditelan pusaran dan menghilang. Tidak baik, Lu Ming dan yang lainnya membubung ke langit, tapi itu sangat berat. Kekuatan melahapnya terlalu kuat dan ia mencoba menjatuhkan mereka. Selamatkan aku. Teriakan tajam terdengar. Yin Bupo menjelma menjadi wujud aslinya, seekor elang raksasa. Dia mengepakkan sayapnya dengan putus asa, ingin melawan, tapi dia tetap tidak bisa menahan dan ditarik ke bawah. Dia meraung dan menghilang. Di saat yang sama, sosok Kong Xin juga tertelan. Cahaya perak bersinar dari antara alis Peri Tan Xiang, dan pil obat terbang keluar, membentuk sepasang sayap untuk menopangnya. Namun, dia masih tenggelam dengan cepat. Isi daya, Lu Ming meraung dan terbang menuju kayu cendana peri. Dia meraih pinggang rampingnya dan ingin membawanya keluar aula. Namun, dia tidak bisa. Kekuatan melahapnya terlalu menakutkan dan dia tidak bisa menariknya. Saudara Lu, jangan khawatirkan aku. Anda bisa melarikan diri sendiri. Peri Tan Xiang mendorong Lu Ming dan tubuhnya jatuh ke pusaran. Pada saat ini, Yang Potian dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk segera keluar dari aula, tetapi tidak ada gunanya. Kekuatan melahapnya terlalu kuat, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Hal yang sama terjadi pada Lu Ming. Tubuhnya tenggelam. Tidak, Lu Ming melihat beberapa ahli alam dewa spiritual tingkat 4 di lahap, termasuk Kaisar Ilahi dan lainnya. Pada akhirnya, hanya Lu Ming, Yang Potian, biksu yang tidak bermoral, dan Tuobasi yang masih melawan dengan sekuat tenaga. Bas! Tiba-tiba, kekuatan melahapnya meningkat tajam dan berlipat ganda beberapa kali lipat. Lu Ming dan 3 lainnya dilahap dan dilarikan ke pusaran. Dunia seakan berputar seolah-olah dia telah bergegas menuju kegelapan abadi. Lu Ming merasakan penglihatannya menjadi hitam dan dia tidak dapat mengingat apapun. Lu Ming merasa terhanyut dalam kegelapan abadi. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Perlahan, pikirannya menjadi semakin bingung seolah ingatannya semakin memudar. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu seakan menjadi kabur dan perlahan menghilang. Perlahan, Lu Ming menjadi cuek. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming tiba-tiba duduk. Dengan berderit, dia menemukan bahwa dia sedang duduk di tempat tidur. Di mana tempat ini? Apa yang salah dengan saya? Aku merasa seperti baru saja bermimpi panjang. Lu Ming memandang sekelilingnya dengan bingung. Saat ini, pintu terbuka dan seorang wanita muda cantik masuk. Dia berusia 14 hingga 15 tahun dan sangat cantik. Ketika dia melihat Lu Ming telah bangun, dia segera tersenyum bahagia dan bersorak, "Saudara Ming, kamu akhirnya bangun. Kamu benar-benar membuatku takut." Yao Er, melihat ekspresi khawatir Lu Yao, hati Lu Ming terasa hangat. Dia kemudian bertanya, "Yao Er, apa yang terjadi padaku? Saya ingat saya membangunkan garis keturunan saya 3 hari yang lalu. Apa yang terjadi setelah itu?" "Saudara Ming, kamu pergi untuk membangkitkan garis keturunanmu 3 hari yang lalu. Selama proses tersebut, Anda tiba-tiba pingsan. Anda telah koma selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, Anda mengalami mimpi buruk dan memanggil nama-nama aneh seperti Di. Saudara Ming, kamu baik-baik saja?" Lu Yao sedikit khawatir. "Saya baik-baik saja. Itu hanya mimpi buruk." Lu Ming tersenyum tipis. Dia benar-benar bermimpi, mimpi yang sangat-sangat panjang. Namun entah kenapa, mimpi di benaknya semakin kabur, dan dia hampir tidak bisa mengingatnya. Dia hanya memiliki perasaan samar-samar bahwa dalam mimpi itu, Lu Yao meninggalkannya, dan dia kemudian memperoleh harta karun, berkultivasi menjadi pria kuat, dan melakukan petualangan di benua itu. Dia hanya memiliki kesan samar tentang hal itu, tetapi terlebih lagi dia memikirkannya, mimpinya menjadi semakin kabur dan halus. Mimpi yang aneh. Lu Ming tersenyum. Dia, Lu Ming, hanyalah seorang tuan muda tak berguna di kota angin api yang tidak bisa berkultivasi. Mengapa dia mengalami mimpi aneh seperti itu? Yao Er, apakah aku gagal dalam kebangkitan garis keturunanku? Lu Ming bertanya. "Saudara Ming." Lu Yao ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. "Katakan padaku, aku baik-baik saja." Lu Ming tersenyum.
Saudara Ming, ini gagal, tapi tidak apa-apa. Bahkan jika kamu tidak bisa berkultivasi, kamu tidak akan berubah dalam hati Yaoer. Ayahku dan ibumu sudah mendiskusikannya. Kami akan mengadakan pernikahan kami setengah bulan lagi. Lu Yao mengedipkan matanya dan berkata. Setelah selesai, dia sedikit malu dan wajahnya sedikit merah. Pernikahan akan diadakan setengah bulan lagi. Lu Ming sedikit terkejut. Pada saat itu, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Sesosok muncul di benaknya. Sosok itu sangat buram dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah seseorang yang dia temui dalam mimpinya. Itu adalah seorang wanita. Rasa kengganan muncul di hati Lu Ming. Angka ini sepertinya sangat penting baginya. Dia, siapa itu? Mengapa aku merasa hatiku sakit? Apakah itu benar-benar mimpi? Lu Ming tercengang dan bergumam pada dirinya sendiri. Saudara Ming, apa yang terjadi? Jangan menakuti Yao, Lu Yao berseru. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia sadar dan tersenyum. Saya baik-baik saja. Aku hanya memikirkan mimpi itu lagi. Saudara Ming, ini hanya mimpi. Jangan terlalu banyak berpikir dan minumlah obatmu. Lu Yao mengambil obat di sampingnya dan memberikannya kepada Lu Ming. Saat ini, dua orang masuk ke ruangan. Yang satu adalah seorang wanita cantik, dan yang lainnya adalah seorang gadis remaja yang cantik. Ibu, Qiu Yue, Lu Ming berseru. Minger, istirahatlah yang baik. Kamu akan menjadi pengantin pria dalam waktu setengah bulan. Li Ping tersenyum sedikit dan menunjukkan ekspresi menyayanginya. Benar, Tuan Muda, Qiu Yue ingin mengucapkan selamat padamu. Gadis muda di samping berkata dengan suara manis. Qiu Yue, Lu Ming memandang Qiu Yue. Dalam mimpinya, Qiu Yue sepertinya telah menjadi seorang jenius seni bela diri, tapi itu hanya perasaan, tampaknya. Lu Ming merasa mimpinya menjadi semakin kacau dan perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Ming, kamu baru saja bangun, jadi kamu harus istirahat yang baik. Jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Kata Li Ping. Kemudian, dia meninggalkan ruangan bersama Qiu Yue dan Lu Yao. Mimpi itu, aneh. Siapa sosok itu? Di dalam kamar, Lu Ming sedang berbaring di tempat tidur dengan linglung. Waktu berlalu sangat cepat. Seiring berlalunya waktu, tubuh Lu Ming pulih dengan cepat. Mimpi di benaknya juga semakin kabur. Seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi semakin kabur. Dia percaya bahwa dia akan segera melupakannya. Tapi karena alasan tertentu, setiap kali dia memikirkan mimpi itu, sesosok tubuh akan muncul, menyebabkan hati Lu Ming sakit. Siapa sosok itu? Mengapa ini terasa nyata? Lu Ming bergumam. Itu adalah sosok wanita yang sulit dihapus dari pikirannya. Di halaman belakang klan Lu, sebuah sungai kecil mengalir. Ada paviliun di samping sungai kecil, dan di paviliun, seorang pria muda dan seorang wanita muda sedang meringkuk satu sama lain. Saudara Ming, Yao, akan menikahimu besok. Aku tidak akan pernah terpisah darimu lagi. Lu Yao berkata dengan suara rendah, matanya menunjukkan antisipasi dan rasa malu. Lu Ming memeluk Lu Yao, merasa sangat santai. Angin sepoi-sepoi di wajah budanya menampakkan aroma bunga yang samar. Lewat sini, itu bagus. Lu Ming melihat ke langit dan memikirkan hal ini. Jika dia tidak bisa berkultivasi, biarlah. Jika dia bisa menjalani kehidupan biasa, bukankah itu bagus? Lu Ming sangat menikmati kehidupan seperti itu. Bagaimanapun juga, mimpi itu adalah mimpi. Biarkan ia terbawa angin. Hanya angka itu yang tidak bisa dihapus. Kadang-kadang hal itu muncul di benak Lu Ming. Lu Ming, bangun. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar sebuah suara. Lu Ming tercengang. Dia berbalik untuk melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Lu Yao masih dalam pelukannya, seolah dia tidak mendengar apapun. Apa yang kamu lihat? Aku di sini, di sungai. Suara itu terdengar lagi. Lu Ming terkejut dan segera melihat ke sungai. Dia melihat seekor kura-kura kecil mengambang di sungai, menatapnya. Kamu sedang berbicara denganku. Mata Lu Ming membelalak tak percaya. Apa yang kamu lihat? Kalau bukan kursi ini, siapa lagi? Kura-kura kecil itu memarahi. Saudara Ming, ada apa? Dengan siapa Anda berbicara? Lu Yao memandang Lu Ming dengan heran. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Lu Ming berkata, bukan apa-apa. Anda salah dengar. Yao, kamu bisa kembali dulu. Aku akan pergi dan menyambutmu besok. Oke, Yao, akan menunggumu. Lu Yao mengedipkan matanya dan berlari pergi. Segera setelah itu, Lu Ming melihat kura-kura kecil itu dan sangat terkejut. Seekor kura-kura, bukan, kura-kura sebenarnya bisa berbicara. Mungkinkah itu kura-kura kelas raja yang legendaris? Tidak, senior. Junior Lu Ming menyapa senior. Lu Ming membungkuk pada kura-kura kecil itu. Dalam ingatannya, hanya binatang iblis tingkat raja legendaris yang bisa berbicara.
Dia terkejut menemukan binatang iblis tingkat raja di halaman belakang keluarga Lu. Bahkan mungkin tidak ada binatang iblis tingkat raja di seluruh kekaisaran matahari yang terik. Tingkat raja, pantatku. Akulah penyu dunia, yang teratas dari 10 monster perang teratas. Tingkat raja apa? Kamu bahkan tidak sehat untuk membawa sepatuku. Nak, Lu Ming, kamu terkena ilusi. Anda berada dalam ilusi. Kenapa kamu tidak bangun? Apakah kamu ingin tenggelam di dalamnya selama sisa hidupmu? Teriak kura-kura kecil itu. Ilusi. Sebuah ilusi. Saya ingat semua yang terjadi pada saya dengan jelas. Bagaimana saya bisa berada dalam ilusi? Senior pasti bercanda. Lu Ming mengerutkan kening. Lelucon yang luar biasa. Kamu adalah Lu Ming. Di dunia nyata, garis keturunanmu dirampas oleh Lu Yao. Untungnya, Anda mendapat bantuan jiwa 9 matahari yang hancur, bergabung dengan esensi darah 9 naga, dan membangkitkan garis keturunan 9 naga. Begitulah cara Anda naik ke tampuk kekuasaan. Sudahkah kamu lupa? Kura-kura kecil itu berseru. Apa, Yao, mencuri garis keturunanku? Mustahil. Bagaimana mungkin? Kamu mengutarakan omong kosong. Lu Ming memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Namun setelah mendengar perkataan kura-kura kecil itu, mimpi yang ia alami di masa lalu, mimpi yang semakin redup, justru muncul kembali. Tampaknya menjadi lebih jelas. Omong kosong. Anda memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Providence dan menjadi 1000 teratas dari daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Anda adalah Zonzi dari Sekte Jimat-Jimat. Sekarang Sekte Jimat-Jimat dikepung oleh Kaisar Bela Diri Di Yi dan berada dalam bahaya, apakah Anda akan membiarkannya begitu saja? Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dengan setiap kata yang diucapkan kura-kura kecil itu. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit dan dia berjuang. Sekte Jimat-Jimat, daftar 1000 talenta terbaik. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasa mimpinya menjadi semakin jelas, seolah-olah akan segera muncul ke permukaan. Kamu, siapa namanya? Saya rasa saya pernah bermimpi sebelumnya, dan saya juga punya kura-kura kecil. Mata Lu Ming semakin bingung. Saat mimpinya perlahan muncul, dia berada di persimpangan antara mimpi dan kenyataan. Dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Mungkinkah semuanya hanya mimpi? Aku. Mata kura-kura kecil itu melebar, dan dia akhirnya berteriak, aku, namanya adalah Dandan, dan kamu menamakannya, bajingan. Sungguh tidak enak mendengarnya. Dandan, Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri dan sepertinya memikirkan sesuatu. Juga, apakah kamu tidak akan peduli dengan kekasih dan istri kecilmu, Xie Nianxing? Dia ditangkap oleh ayahnya dan hidupnya tidak menentu sekarang. Kamu menyerah begitu saja. Teriak Dandan. Ledakan, ledakan, ledakan. Nama Xie Nianxing meledak di benak Lu Ming seperti guntur. Sosok yang tidak bisa dihapus, sosok yang membuat hati sakit memikirkannya, tiba-tiba menjadi jelas dan jelas di benak Lu Ming. Setelah itu, mimpi itu menjadi jelas di benak Lu Ming. Nianxing, benar, saya sekarang berada di dunia rahasia rumah suci di Akademi Tianxia. Ini adalah ilusi. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar dan memancarkan cahaya tak berujung. Nyata dan palsu, palsu dan nyata. Semuanya hanyalah ilusi. Hatiku tidak mau bergerak. Lu Ming tiba-tiba berteriak dan melayangkan pukulan. Huala, pemandangan di sekitarnya sepertinya telah hancur oleh pukulan Lu Ming. Itu mulai terkelupas dan akhirnya hilang sama sekali. Lu Ming menyadari bahwa dia sedang berdiri di koridor yang panjang. Dandan sedang berbaring di bahunya. Ilusi yang sangat kuat. Lu Ming menghela nafas lega. Dia sangat terkejut. Ilusi itu terlalu kuat. Itu menghapus ingatannya yang sebenarnya dan membuatnya jatuh ke dalam ilusi abadi, tidak mampu melepaskan diri. Kali ini sangat berbahaya. Jika bukan karena dia dalam bahaya, dia mungkin benar-benar terjebak dalam ilusi selamanya. Itu sama saja dengan kematian. Memikirkan hal ini, Lu Ming merasa sedikit takut. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Nak, tempat ini bukan masalah kecil. Seorang kaisar pasti tidak akan mampu melakukannya. Hati-hati, aku bersembunyi. Setelah mengatakan itu, Dandan otomatis masuk ke diagram gunung dan sungai. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Dia ingat bahwa mereka telah ditelan pusaran sebelumnya. Namun, dialah satu-satunya orang yang ada di sana. Yang Po Tian, Tuo Basi, dan Dewi Tan Xiang tidak terlihat. Ini adalah jalan yang mengarah lurus ke depan. Lu Ming merenung sejenak dan berjalan ke depan. Setelah berjalan melewati lorong, mereka sampai di ruang rahasia. Ruang rahasia itu sangat besar. Di atas ruang rahasia, Lu Ming melihat manik seukuran lengkeng mengambang. Saat Lu Ming melangkah ke ruang rahasia, manik itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam cahaya itu, sesosok tubuh muncul. Sosok itu duduk bersila di udara, dan manik itu berada tepat di tengah alis sosok itu. Sosoknya tidak terlalu kekar, tapi aura yang dipancarkannya sangat menggemparkan. Itu memberi Lu Ming perasaan bahwa dia sedang menghadapi Dao Surgawi.
Kekuatan surga yang luas memenuhi udara. Itu sangat menarik dan tidak dapat ditolak. Ini adalah perasaan intuitif Lu Ming. Saat dia menghadapi sosok ini, dia seolah-olah sedang menghadapi seluruh dunia. Bukan karena Lu Ming tidak merasakan keagungan seorang kaisar. Tekanan yang dikeluarkan seorang kaisar hanyalah permainan anak-anak dibandingkan dengan angka ini. Seolah-olah kaisar adalah seekor semut di depan sosok ini. Gulu, Lu Ming menelan ludahnya dan mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat sosok itu. Untungnya, aura yang tak tertandingi itu ditarik kembali segera setelah dilepaskan. Sosok itu membuka matanya dan menatap Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya sudah terlihat sepenuhnya. Untuk benar-benar bisa melewati dunia ilusi yang aku buat, lumayan. Kata sosok itu. Junior Lu Ming memberi hormat kepada senior. Lu Ming membungkuk. Dia tahu bahwa orang di depannya kemungkinan besar adalah eksistensi legendaris di atas level kaisar di Akademi Tianxia. Dia terkejut. Dikatakan bahwa dunia rahasia rumah suci telah ada selama ratusan ribu tahun. Mungkinkah orang ini bisa hidup ratusan ribu tahun? Ini sungguh tidak terbayangkan. Sosok itu sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming dan berkata, "Anak kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak bisa hidup selama itu. Apa yang Anda lihat hanyalah hati suci yang saya tinggalkan dan jejak asal-usul saya. Diriku yang sebenarnya telah mati selama bertahun-tahun." Hati suci. Lu Ming bingung. Dia tidak tahu apa itu hati orang suci. Ya, wajar jika kamu tidak mengerti. Anda berada di daerah terpencil di pulau terpencil, jadi wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Di atas alam kaisar terdapat alam suci, juga dikenal sebagai alam suci, yang memadatkan hati suci. Kata orang yang lebih tua. Sosok itu menjelaskan dengan santai. Panggung Santo, Santo. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia akhirnya tahu alam apa yang berada di atas alam kaisar. Itu adalah orang suci, orang suci. Sosok di depannya pastilah seorang Sein. Ya, kamu sangat beruntung. Sayangnya, Anda bukan ahli prasasti. Saya menjadi orang suci melalui prasasti Dao ketika saya masih hidup. Kalau tidak, aku bisa mewariskan warisanku padamu. Sosok itu tiba-tiba menghela nafas. Penulis, warisan. Mata Lu Ming bersinar. Meskipun dia bukan seorang inscriber, tubuh keduanya adalah seorang inscriber. Tubuh keduanya tidak memiliki pemikiran lain dan fokus pada Dao penulis. Sekarang, dia telah maju ke alam yang sangat mendalam. Akan sangat bagus jika dia ada di sini. Senior, apakah yang lain tidak lulus ilusi? Lu Ming bertanya. Tidak, mereka semua gagal, tapi aku tidak akan mempersulit mereka. Aku sudah membuat mereka bangun. Lihat. Orang suci itu melambaikan tangannya, dan bayangan tiba-tiba muncul di udara. Dia melihat Yang Potian, Tuo Basi, biksu yang tidak bermoral, Kong Xin, dan yang lainnya di ruang rahasia masing-masing, melihat sekeliling. Peri Tan Siang. Lu Ming memperhatikan bahwa Peri Tan Siang adalah yang paling istimewa. Dia sedang duduk bersila di ruang rahasia, seluruh tubuhnya bersinar, dan api energi mental perak di antara alisnya menari-nari. Gadis kecil ini sangat berbakat dalam Dao Prasasti. Sayangnya, dia masih sedikit kurang. Saya akan memberinya beberapa manfaat dan berharap dia bisa mendapatkan sesuatu. Kata orang suci. Lu Ming berbahagia untuk Peri Tan Siang. Meskipun orang ini telah meninggal dunia, dia telah menjadi seorang suci ketika dia masih hidup, sebuah eksistensi yang telah melampaui para kaisar. Jika dia mengatakan bahwa dia telah memberi mereka beberapa manfaat, itu pasti bukan masalah kecil. Bahkan kaisar pun akan iri. Baiklah, anak kecil, karena kamu bisa datang ke sini dan lulus ujianku, aku tidak akan membiarkanmu kembali dengan tangan kosong. Saya akan memberi Anda beberapa manfaat dan kemudian mengirim Anda keluar. Dengan itu, orang suci itu melambaikan tangannya, dan gambar-gambar itu menghilang tanpa jejak. Senior, tunggu sebentar, junior ini mungkin bisa mewarisi jubah senior. Lu Ming berkata dengan tergesa-gesa. Anda, hehe, anak kecil, jangan bicara omong kosong. Saya melihat bahwa Anda tidak memiliki energi mental sama sekali, jadi bagaimana Anda bisa mewarisi warisan saya? Orang suci itu tersenyum acuh tak acuh. Apakah senior pernah mendengar mantra terlarang kembar? Kata Lu Ming. Mantra terlarang kembar. Orang suci itu sedikit mengernyit, tampak bingung. Dia jelas belum pernah mendengarnya. Senior, seni terlarang kembar mampu mengembangkan tubuh kedua. Lu Ming kemudian bercerita tentang teknik terlarang kembar dan apa yang telah dia pelajari. Ketika orang suci pertama kali mendengar bahwa teknik terlarang kembar benar-benar dapat mengembangkan klon yang sama dengan aslinya dan dapat dikembangkan dengan sepenuh hati, dia sangat terkejut. Dia belum pernah mendengar teknik aneh seperti ini di dunia. Setelah mendengar bahwa Lu Ming mendapatkannya dalam pertempuran Providence, dia merasa lega. Tidaklah aneh jika seseorang menghadapi pertemuan yang tidak disengaja dalam pertempuran Providence. Ini karena orang suci ini juga pernah berpartisipasi dalam pertempuran Providence ketika dia masih muda. Sebenarnya ada teknik rahasia di dunia ini.
Menurut apa yang Anda katakan, tubuh kedua Anda tidak hanya mewarisi bakat Anda, tetapi juga tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Dalam hal ini, sangat cocok untuk warisan saya. Orang suci itu menghela nafas, matanya bersinar. Saat itu, karena kecelakaan, dia terluka parah dan diambang kematian. Dia melarikan diri ke benua hutan belantara ilahi dan mencari alam mistik ini. Demi bersembunyi dari musuh-musuhnya, pada akhirnya dia tetap mati di sini, meninggalkan hati suci dan jejaknya. Tanda itu melekat pada hati orang suci itu, itulah sebabnya tanda itu telah terpelihara selama bertahun-tahun, namun tanda itu akan hilang cepat atau lambat. Ketika pembangkit tenaga listrik hampir mati, mereka tidak ingin budidaya dan prestasi seumur hidup mereka menjadi sia-sia. Mereka semua ingin mencari penerus yang cocok untuk meneruskan warisan mereka. Lu Ming tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok. Tapi senior, tubuh keduaku saat ini terjebak di suatu tempat oleh musuh. Saya khawatir dia tidak akan bisa datang untuk saat ini. Lu Ming menghela nafas. Oh, bagaimana kalau ini, ambil platformasi ini. Selama kamu memberikannya pada klonmu dan memintanya mengaktifkan prasasti di atasnya, kamu akan bisa langsung berteleportasi ke sini. Orang suci itu mengeluarkan disarai dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming menerimanya dengan gembira dan sekali lagi berterima kasih kepada orang suci itu. Ya, nama saya Tian Xuan. Anda bisa memanggil saya orang suci Tian Xuan. Itu saja, aku akan mengirimmu keluar sekarang. Tidak perlu membuka dunia rahasia ini di masa depan. Saya akan menyegelnya selamanya dan tidak ada yang bisa masuk. Orang suci langit yang mendalam hendak mengirim Lu Ming dan yang lainnya keluar. Senior, harap tunggu. Lu Ming memanggil dengan tergesa-gesa. Apa? Orang suci langit yang mendalam tercengang. Izinkan aku mengubah penampilanku, junior masih memiliki musuh di luar. Lu Ming terkekeh dan tubuhnya berubah lagi. Setelah beberapa saat, tubuhnya menjadi lebih kurus dan dia berubah menjadi seorang pemuda dengan wajah pucat. Bahkan auranya telah banyak berubah. Tidak ada yang bisa mengenalinya sekarang. Baiklah, aku sudah selesai. Kata Lu Ming. Orang suci langit yang mendalam melambaikan tangannya, dan ruang itu berputar. Lu Ming merasakan suatu kekuatan menariknya, dan tubuhnya langsung menghilang. Pada saat ini, Dewi Tan Xiang, Yang Po Tian, dan yang lainnya, serta orang-orang di luar rumah orang suci, semuanya diselimuti oleh suatu kekuatan dan menghilang. Akademi Tianxia, di luar tembok Wan Xiang Jade. 9 berkas cahaya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan dinding giok gajah yang tak terhitung jumlahnya kembali ke keadaan tenangnya. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan menjadi gempar, dan bahkan wajah banyak seniman bela diri tertinggi pun berubah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa 9 pilar cahaya tiba-tiba menghilang? Mereka yang masuk belum keluar. Seorang tertinggi dari kekuatan besar berkata dengan ekspresi jelek. Banyak orang memandang yang tertinggi dari Akademi Tianxia. Saya juga tidak tahu. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kata seniman bela diri tertinggi Akademi Tianxia dengan ekspresi berat. Kalau begitu, bisakah kamu membukanya lagi? Seorang seniman bela diri tertinggi bertanya. Pemimpin tertinggi dari Akademi Tianxia menggelengkan kepalanya, yang menyebabkan keributan. Ada banyak orang dari negara-negara besar di sana. Misalnya, pewaris terkuat dari Sekte Gunung Terapung dan Gunung Iblis semuanya ada di sana. Jika mereka terjebak di sana, kerugiannya sangat besar. Di sisi lain, orang-orang dari Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi dan Aula Darah Dingin merasa sombong. Ini karena penerus mereka telah dibunuh oleh Lu Ming dan sudah lama keluar. Para jenius paling menonjol dari generasi sebelumnya juga telah terbunuh. Bahkan jika orang-orang yang tersisa tidak keluar, mereka tidak akan menderita sebanyak kekuatan lainnya. Pada saat ini, ruang di atas dinding giok gajah yang tak terhitung jumlahnya berputar, dan beberapa sosok muncul. Mereka keluar. Banyak orang yang sangat gembira. Di langit, lebih dari 10.000 orang muncul. Semua orang melihat Yang Po Tian, Dewi Tan Xiang, Kong Xin, dan favorit surga lainnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dengan prefektur suci? Satu demi satu, para seniman bela diri tertinggi berbicara dengan semangat di mata mereka. Mereka telah mendengar tentang rumah suci dari Wu Chengkong ketika dia terbunuh. Mereka semua kaget, tapi mereka juga menantikannya. Mereka ingin terburu-buru. Eksistensi yang melampaui seorang kaisar bukan hanya untuk pertunjukan. Itu terlalu memikat, terutama bagi banyak makhluk tertinggi. Mereka terjebak di alam maha tinggi dan tidak pernah mampu menerobos ke alam kaisar. Jika mereka bisa mendapatkan warisan atau pemahaman tentang keberadaan yang telah melampaui alam kaisar, mereka mungkin bisa menerobos. Dalam sekejap, Dewi Tan Xiang, Kong Xin, Jun Yue, dan yang lainnya terbang menuju Supremes masing-masing dan menjelaskan situasi memasuki rumah orang suci. Apa, kalian semua gagal? Ketika mereka mendengar bahwa Kong Xin dan ahli kebanggaan surga lainnya tidak lulus ujian, semua orang menghela nafas dan merasa sangat menyesal. Tapi kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Yang Po Tian,
Tuo basi, dan biksu yang tidak bermoral. Orang-orang ini telah melampaui kebanggaan surga kelas 2 dan merupakan ahli kebanggaan surga dalam hal besar. Mungkin mereka berhasil. Rambutku putih, budaku penyanyang, biksu kecil ini malu, hatiku tidak kuat, aku masih perlu berlatih. Biksu yang tidak berperasaan itu memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia melantunkan nama Buddha, wajahnya dipenuhi belas kasih. Di tengah kerumunan, Lu Ming meremehkannya. Jika dia tidak melihat wajah asli biksu itu, dia akan mengira orang ini adalah biksu senior yang terhormat. Perkataan biksu yang tidak bermoral itu berarti dia juga telah gagal. Sialnya, dunia ilusi itu memang sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa melewatinya. Tuo basi menyeringai. Kami setara. Tuo basi, ayo bertarung di lain hari. Yang Potian berkata dengan dingin. Kemudian, dia keluar dari Akademi Tianxia dan menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang menghentikannya. Yang Potian tidak hanya seorang jenius yang tiada taranya, tetapi dia juga datang dari surga untuk menekan tentara ilahi. Surga yang menekan tentara surgawi terlalu kuat. Itu adalah satu-satunya kekuatan yang bisa bersaing dengan dinasti Sein kuno di antara 18 penguasa di benua tengah. Itu bahkan lebih kuat dari faksi pedang bela diri surgawi. Kata-kata yang Potian jelas. Dia juga gagal. Sepertinya tidak ada yang berhasil kali ini. Tidak, masih ada satu orang lagi. Kerumunan itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Di mana Lu Shaoxing, pemuda jenius yang membunuh penguasa jaring darah dan ahli dari Aula Darah Dingin, Wu Chang, Sue Feng dan ahli alam dewa spiritual tingkat keempat lainnya, dan Wu Chengkong. Kenapa dia tidak ada di sini? Di mana Lu Shaoxing? Aula tertinggi berdarah dingin dan sekolah pedang bela diri surgawi mengamati sekeliling dengan mata tajam. Mereka menyebarkan kesadaran spiritual mereka untuk mencari Lu Ming. Seniman bela diri tertinggi, Lu Shaoxing adalah ahli dalam penyamaran. Dia bahkan bisa mengubah auranya. Dia pasti ada di tengah keramaian. Sue Luozi berteriak. Dia pernah bertarung dengan Lu Shaoxing di kota Dan, jadi dia sangat akrab dengan penampilan dan aura Lu Shaoxing. Namun, penampilan dan aura Lu Shaoxing di alam rahasia rumah orang suci benar-benar berbeda. Jika dia tidak mengenali kekuatan melahap Lu Ming, dia tidak akan mengenali Lu Ming. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Lu Ming pasti ahli dalam seni penyamaran. Huff, kamu pikir aku tidak bisa menemukanmu di tengah keramaian? Aku akan memeriksanya satu per satu. Seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surgawi melepaskan aura yang menakutkan. Perasaan spiritualnya seperti badai, menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya yang telah memasuki dunia rahasia rumah suci. Wajah banyak orang berubah. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah sebelum kembali normal. Periksa satu per satu, bagaimana cara memeriksanya? Seorang seniman bela diri tertinggi dari kekuatan lain berkata dengan tidak senang. Aku akan mencari jiwa mereka satu per satu. Sekte Luo darah tertinggi mencibir. Haha, pencarian jiwa. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana murid Sekte Gunung Terapungku membiarkanmu mencari jiwa mereka? Seniman bela diri tertinggi dari Sekte Gunung Terapung tertawa. Suaranya sedingin es. Itu benar, kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mencari jiwa murid Kastil Elang Langit? Jika kamu ingin menangkap Lu Shaoxing, kamu harus memikirkan caranya. Yang Maha Tinggi dari Kastil Elang Langit mencibir. Beberapa makhluk tertinggi dari pasukan Tuan memandang dengan dingin ke arah makhluk tertinggi dari Aula Berdarah Dingin dan makhluk tertinggi dari Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi. Karena mereka semua adalah pasukan Tuan, mereka tidak takut pada keduanya. Faksi Pedang Bela Diri Surgawi dan Aula Darah Dingin telah menderita kerugian besar karena Lu Shaoxing, dan sekarang mereka ingin mencari jiwa murid-murid mereka. Bukankah itu konyol? Makhluk tertinggi dari Aula Berdarah Dingin dan Sekolah Pedang Surgawi tampak mengerikan. Murid pasukan Tuan dapat pergi, tetapi pasukan lain dan penggarap keliling harus tetap tinggal. Kami akan mencari jiwa mereka. Seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surgawi bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berbicara. Apa, Anda ingin mencari jiwa kami? Tidak, jangan terlalu sombong. Saya tidak akan menyetujuinya. Ini Akademi Tianxia, bukan Sekolah Pedang Tianwu atau Aula Darah Dingin. Segera, orang-orang dari pasukan kecil mulai berteriak. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mencari jiwa mereka? Diam, seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surgawi berteriak ketika kekuatan pedang yang besar berkembang, menyebabkan banyak orang tidak dapat bernapas. Pasukan Tuan bersifat tirani. Selain kekuatan pada tingkat yang sama, kekuatan lain seperti semut di mata mereka. Faktanya, inilah yang terjadi. Begitu seorang kaisar muncul, tidak ada yang bisa menandinginya. Saat ini, awan berkumpul di langit. Awan tak berujung berkumpul membentuk wajah besar, dan tekanan kekaisaran tak berujung menyebar. Kaisar, kaisar telah muncul. Seseorang berteriak, dan wajah banyak orang berubah. Salam, Yang Mulia. Semua orang di Akademi Tianxia,
baik murid biasa atau seniman bela diri tertinggi, membungkuk dengan hormat. Ini karena dia adalah Kaisar Akademi Tianxia. Orang lain juga segera memberi hormat. Ini adalah tanda penghormatan terhadap Kaisar. Biarkan mereka pergi. Karena mereka berada di Akademi Tianxia harus memastikan keselamatan semua orang. Kaisar berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi kata-katanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi, seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surgawi ingin mengatakan sesuatu. Tidak perlu bicara lagi, ayo. Raja memotongnya. Makhluk tertinggi dari sekolah pedang bela diri surgawi dan aula darah dingin mengangguk. Mereka harus menghormati permintaan raja dan akhirnya menyetujuinya tanpa daya. Ayo pergi. Seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri langit melirik orang-orang dari pasukan kecil dan para pembudidaya rock, lalu pergi bersama orang-orang dari faksi pedang bela diri langit. Aula tertinggi berdarah dingin juga pergi bersama rakyatnya. Setelah itu, orang-orang dari pasukan tuan lainnya juga pergi. Dengan suara mendesing, wajah raksasa di langit menghilang tanpa jejak. Aura kaisar juga menghilang tanpa jejak, seolah tidak pernah muncul. Namun, orang-orang dari pasukan kecil tidak pergi. Mereka berencana untuk mengambil formasi teleportasi Akademi Tianxia untuk pergi karena Sekte Pedang Tianwu dan Aula Berdarah Dingin mungkin akan mencegat mereka di luar Akademi Tianxia. Terlalu berbahaya untuk keluar seperti ini. Cara teraman adalah keluar melalui susunan teleportasi. Akademi Tianxia tidak punya alasan untuk menolak, karena menggunakan susunan teleportasi akan menghabiskan banyak kristal spiritual dan batu mentah. Mereka bisa menghasilkan banyak uang. Lu Ming juga berada di antara kerumunan. Dia juga berencana untuk mengambil susunan teleportasi dan meninggalkan Akademi Tianxia. Di udara, Kong Xin dan Dewi Tan Xiang melihat sekeliling, mungkin mencari Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak berniat menunjukkan dirinya. Dia menemukan puncak gunung secara acak dan duduk bersila, berkultivasi dengan tenang. Ada terlalu banyak orang sekarang, dan mereka pasti harus berbaris di susunan teleportasi. Akan lebih baik untuk berangkat dalam beberapa hari. Setelah mereka bertiga pergi, Lu Ming mulai bergerak. Setelah membayar sejumlah batu permata mentah, Lu Ming melangkah ke susunan teleportasi. Kota suci, aku di sini. King kecil, bagaimana kabarmu sekarang? Hati. Lu Ming tergerak. Tujuannya adalah kota suci di benua tengah, ibu kota kekaisaran dinasti Shen kuno, kota terbesar di dunia. Susunan teleportasi menyala dan sosok Lu Ming menghilang. Kota suci di benua tengah adalah kota terbesar di hutan belantara ilahi. Itu adalah ibu kota kekaisaran dinasti suci kuno. Di 8 penjuru kota suci, terdapat 8 kota satelit yang mengelilingi dan melindungi kota suci. Kedelapan kota satelit ini semuanya memiliki formasi teleportasi. Jika orang luar ingin memasuki kota suci, mereka hanya bisa berteleportasi ke kota satelit terlebih dahulu, lalu terbang ke kota suci. Pada hari ini, susunan teleportasi kota satelit di timur menyala dan Lu Ming muncul. Lu Ming tidak tinggal di kota satelit. Dia meninggalkan kota satelit dan terbang ke langit, terbang menuju kota suci. Jarak antara kota satelit dan kota suci setidaknya 10 juta mil. Namun, kecepatan Lu Ming saat ini sangat menakutkan. Dia melintasi jarak dalam waktu singkat dan sebuah kota besar muncul di depannya. Kesan pertama Lu Ming tentang kota suci ini adalah kota itu kuno, lapuk, dan penuh dengan jejak waktu. Tembok kota besar ditutupi dengan bekas pedang, yang sepertinya menggambarkan sejarah kuno kota suci tersebut. Kota suci di benua tengah sangat besar dan megah. Namun, di antara semua kota besar di benua hutan belantara ilahi, kota ini jelas bukan yang terbesar, juga tidak dianggap sebagai yang teratas. Setidaknya, kota 9 naga di Istana Surgawi Surga Empyrean jauh lebih besar daripada kota suci. Namun, kota suci itu tetap menjadi kota nomor 1 di dunia. Kota suci sudah ada terlalu lama dan meninggalkan banyak legenda. Ada juga rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Terlebih lagi, ada banyak pintu masuk ke alam rahasia di kota suci. Faktanya, alam rahasia tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari kota suci. Dengan dunia rahasia itu, cakupan kota suci sangatlah luas. Tidak ada yang tahu berapa banyak penggarap kuat yang tersembunyi di alam rahasia itu atau berapa banyak rahasia yang dikandungnya. Oleh karena itu, meskipun dinasti Shen kuno di benua tengah telah mengalami kemunduran, namun dinasti tersebut masih merupakan kekuatan paling kuat di benua tengah. Tidak ada yang berani meremehkannya.